Halo Sobat Sehat, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, pernah tidak berpikir, kenapa logo pada kemasan obat berbeda-beda? Apakah ada fungsinya? Nah, di video ini akan dijelaskan mengenai penggolongan obat berdasarkan logo dan sediaannya. Yuk disimak. Kita bahas penggolongan obat berdasarkan logonya dulu ya teman-teman. Jadi, obat digolongkan berdasarkan logonya untuk memisahkan obat-obat dari tingkat keamanan dan cara memperolehnya. Penggolongan obat berdasarkan logonya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ini disimbolkan dengan logo lingkaran berwarna hijau. Obat bebas dapat kalian beli tanpa resep dokter. Contohnya seperti paracetamol dan bedak salisil. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas atau disingkat OBT. OBT ini disimbolkan dengan logo lingkaran berwarna biru. OBT masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Namun, terdapat 6 peringatan yang harus diteliti kembali sebelum membeli. Contoh obat ini yaitu obat tetes mata, dan obat cacing. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras disimbolkan dengan logo lingkaran berwarna merah dan huruf K di tengahnya. Obat keras tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Contoh obat ini yaitu semua obat antibiotik seperti amoksisilin dan kaptropil. Yang keempat dan yang terakhir yaitu obat narkotika. Obat narkotika disimbolkan dengan lingkaran berwarna putih dan tanda tambah di tengahnya. Obat narkotika jelas tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Pemakaiannya dijaga dengan ketat dan dilaporkan secara rutin ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya. Kira-kira, kenapa obat digolongkan berdasarkan bentuk sediaannya? Penggolongan ini bertujuan untuk menyesuaikan tujuan penggunaan dari organ tubuh tempat obat akan digunakan. Berdasarkan bentuk sediaannya, obat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, obat bentuk sediaan padat, yaitu obat-obat yang memiliki konsistensi padat. Contoh obatnya yaitu tablet, serbuk, kapsul, supositoria, pil, dan ovula. Yang kedua, obat bentuk sediaan setengah padat, yaitu obat-obat yang biasanya diaplikasikan pada kulit. Contohnya ada salep, krim, dan gel. Yang ketiga, yaitu obat bentuk sediaan cair. Contohnya ada sirup, suspensi, emulsi, obat tetes, dan injeksi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu obat bentuk sediaan gas. Contohnya ada inhaler. Inhaler ini merupakan sediaan yang dihirup dan langsung dihantarkan menuju paru-paru dengan tujuan untuk meredakan gejala asma. Sekarang udah paham ya, ternyata logo yang tertera pada kemasan obat itu ada fungsinya. Dan ternyata ada banyak bentuk sediaan obat yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Jadi, sekarang bisa lebih cermat ya dalam membeli obat. Demikian video ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu.